Pemerintah Indonesia itu telah menetapkan kriteria kemiskinan dari warga negara di Indonesia. Dari yang paling miskin sampai yang paling kaya didasarkan pada jumlah pengeluaran per bulan mereka. Jadi kalau ada orang yang memiliki beban pengeluaran selama 1 bulan itu kurang dari 500.000, maka dia masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. Kemudian kalau lebih dari itu berarti dia menengah dan seterusnya dan seterusnya. Ada 10 desil yang pemerintah petakan. Dan dari situ pemerintah kemudian membuat peta tentang bantuan sosial, baik berupa tunai, pelatihan, pelayanan, maupun subsidi. Ada banyak sekali. Misalkan kita ambil contoh itu adalah program Keluarga Harapan. Nah, itu pemberian bantuannya langsung dalam bentuk transfer 3 bulan sekali Rp600.000 kepada orang desil 1, 2, 3, 4. Kemudian ada juga dana bansos sembako BPNT, Bapak NT gitu ya, itu 1 sampai 4 dan lain sebagainya. Nah, tetapi tahukah Baraya bahwa banyak sekali di antara dana-dana bantuan sosial itu diduga sebenarnya justru bukan untuk memperkaya atau mensejahterakan rakyat, tetapi justru untuk mempertahankan kemiskinan yang ada di Indonesia. Katakanlah ini adalah sebuah teori konspirasi bahwa bansos yang diberikan pemerintah kepada rakyat justru untuk membuat mereka miskin. Kenapa harus membuat mereka miskin? Karena kalau ada seorang yang tidak memiliki kompetensi dan dia tidak memiliki integritas, tapi ingin menjadi pejabat, maka dia harus memanfaatkan fakir miskin untuk bisa menjabat. Skenarionya sebagai berikut. Yang pertama adalah kumpulkan dan atau ciptakan orang-orang miskin, kemudian pahamkan bahwa kemiskinan mereka itu disebabkan oleh penguasa sebelumnya atau disebabkan oleh nasib. Dan kemudian yang ketiga, citrakan bahwa diri kita itu mampu menolong orang-orang yang fakir miskin itu. Sambil yang keempat, berikan bantuan-bantuan yang menunjukkan bahwa kita bukan hanya omon-omon, tapi memang memberikan bantuan fakir miskin. Dan setelah itu, maka kita akan mendapatkan perolehan suara. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan suara dan kemudian menjabat, kita tahu bahwa orang-orang yang mencoblos kita itu adalah orang-orang yang miskin tadi. Maka bagaimana caranya untuk mempertahankan kekuasaan? Maka kemiskinan itu harus dipertahankan. Nah, itu teori konspirasinya ya. Soal benar dan salah itu silahkan saya serahkan kepada Baraya. Cuman kalau misalkan kita melihat skema itu dan kemudian kita terapkan pada jejak digital yang ada dari penguasa-penguasa di Indonesia, nampaknya skema itu cukup masuk akal. Coba Baraya simak dan perhatikan baik-baik. Pada tanggal 6 November tahun 2023, menjelang pemilu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran itu membentuk sebuah tim, dan dari tim itu ternyata ada 4 menteri yang menjadi tim suksesnya. Dan dari 4 menteri dan wakil menteri itu, luar biasanya semuanya berhubungan dengan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Misalkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto. Kemudian Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Kemudian Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yaitu Pak Alfian Syah Nur. Dan kemudian Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, yaitu Pak Raja Juli Antoni. Nah, itu adalah pejabat publik yang berurusan dengan ekonomi rakyat, tetapi juga diangkat menjadi tim sukses. Apakah ini sebuah kebetulan? Mari kita lanjutkan. Pada tanggal 21 November tahun 2023, Pak Jokowi, selaku presiden pada waktu itu, mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 yang menjelaskan, yang akhirnya berdampak pada Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah tidak usah cuti lagi, sudah tidak usah meninggalkan jabatannya ketika memutuskan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Jadi dalam hal ini, nanti beliau itu masih boleh kampanye, bahkan ketika statusnya masih belum dicabut sebagai pejabat aktif. Nah, ini lumayan aneh ya. Kemudian lanjut ya, tanggal 22 November tahun 2023, saat menyalurkan bantuan beras di Papua, Pak Jokowi mengatakan akan memperpanjang. Jadi bansos itu sampai 2024 dengan alasan untuk menjaga stabilitas harga. Padahal pada waktu itu harganya benar-benar stabil. Aneh ya. Lanjutkan, 15 Desember tahun 2023 itu ada juga pernyataan dari Pak Presiden itu yang mengatakan bahwa penerima bantuan Indonesia itu akan dinaikkan dari 21,3 juta menjadi 22 juta. Ya tentu saja ini disambut dengan sorak-sorai warga gitu ya. Jadi ada bantuan lagi, ada bantuan lagi. Kemudian
yang luar biasanya adalah tanggal 26 Desember, catat ya, 26 Desember, salah satu tim sukses yang juga adalah menteri dari Indonesia pada waktu itu, yaitu Pak Zulkifli Hasan yang tadi ya, itu mengatakan kepada orang-orang yang menerima bantuan, oke, bantuan ini siapa yang kasih? Ya, bantuan ini yang kasihnya itu adalah Pak Jokowi. Jadi silahkan coblos bla 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 bla, karena PAN itu adalah Jokowi, Jokowi itu adalah PAN, dan lain sebagainya gitu ya. Itu sudah mulai ada. Dan kemudian tanggal 9 Januari tahun 2024, Pak Jokowi juga mengumumkan bahwa bansos itu akan diperluas dan diperpanjang. Dan sekitar 1 minggu kemudian, tanggal 15 Januari, itu dikemukakan juga ada kartu bansos. Nah, kartu bansos itu disertai dengan iming-iming bahwa ini diberikan oleh Presiden Indonesia, oleh Pak Jokowi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, apa yang saya sampaikan itu adalah urutan dari mulai pembentukan tim sukses yang kebanyakan ada pejabat-pejabat yang berurusan dengan ekonomi rakyat, kemudian munculnya peraturan pemerintah, dan kemudian kampanye-kampanye yang ujung-ujungnya itu adalah membiaskan Pak Jokowi sebagai presiden dengan Pak Jokowi yang berstatus sebagai ayah dari calon presiden atau calon wakil presiden. Ini kan pada waktu itu menjadi bias bahwa bantuan-bantuan sosial yang ini sebenarnya adalah program pemerintah, tetapi diklaim bahwa ini adalah bansos, ini pemberian Pak Jokowi. Padahal kan sebenarnya bansos itu adalah pemberian dari pemerintah pakai uang negara, tetapi kemudian diklaimnya ini adalah milik Pak Jokowi. Oleh siapa? Oleh tim suksesnya yang sekaligus juga adalah menteri pada masa itu. Gitu. Nah, ini sepertinya sistematis. Jadi kalau misalkan kita masukkan ke dalam skema yang tadi bahwa ada masyarakat itu yang harus dibuat miskin dan atau dikumpulkan, kemudian disadarkan bahwa mereka miskin dan kemudian mereka harus dikasih bantuan, bukan hanya dijanjikan tapi juga diberi dan sebagainya, kemudian biarkan mereka tetap miskin dan kemudian agar mereka bisa memilih calon itu lagi pada periode selanjutnya. Nah, ini kan skemanya pas, skemanya sama. Tapi kemudian ada pertanyaan, itu kan tadi sama sekali tidak menjelaskan, sama sekali tidak menunjukkan bahwa pemerintah itu dalam tanda kutip kemudian mencoba untuk memiskinkan rakyat. Kan tidak ada sama sekali. Ada, Baraya, ada beberapa indikasi dan bisa dibilang ini adalah bukti bahwa pemerintah secara sengaja memang memelihara kemiskinan itu. Dari mana itu? Ya dari penekanan dan penegasan dari partai-partai politik dan dari juru kampanye di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang selalu menekankan dan menjelaskan bahwa masyarakat itu miskin dan bahwa mereka datang sebagai malaikat penyelamat untuk membela rakyat. Makanya slogan para politisi dari Sabang sampai Merauke itu adalah membela rakyat, membela orang-orang cilik, membela orang-orang kecil, bahkan ada secara eksplisit slogan membela orang kecil, wong cilik. Artinya apa? Rakyat yang mau dibela ya harus mengaku sebagai wong cilik. Kan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian memunculkan ide soal bansos itu. Bansos itu diberikan kepada orang-orang kecil. Sehingga apa? Sehingga orang-orang di Indonesia itu sudah terpapar pikiran bahwa dirinya itu miskin, dirinya itu tidak berdaya, dirinya itu tidak memiliki daya tawar apapun, sehingga ketika pemerintah datang dan memberi bantuan itu adalah sebuah anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Begitu. Makanya banyak orang-orang di Indonesia yang sedikit-sedikit ngaku, saya mah sebagai orang kecil, saya mah sebagai orang miskin. Kemudian ketika menyapa orang lain, halo bos, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya adalah dogma yang diajarkan dan dipropagandakan dengan atau tanpa disadari oleh masyarakat. Nah, inilah pada akhirnya ketika masyarakat menganggap dan merasa bahwa dirinya itu miskin, maka ketika ada bantuan sedikit langsung rebutan, injek-injekan sampai ada yang meninggal. Kalau ada makan gratis langsung rebutan, injek-injekan sampai ada yang meninggal. Itu bukan kasus 1-2 kali. Dan kalau misalkan ada fenomena yang seperti ini jelas hasil propaganda. Kenapa? Karena normalnya manusia itu kalau ditanya dia tuh sok kaya. Jadi kalau misalkan Baraya menemukan ada Indra Kents misalkan yang dulu yang ngaku pura-pura kaya, itu yang normal. Yang nggak normal itu yang pura-pura miskin. Kalau Baraya ketemu sama teman sejawat, Baraya alumni, kemudian bikin reuni, Baraya lebih mengaku sebagai fakir miskin atau orang kaya? Menampilkan kesuksesan atau kemiskinan?
ya normalnya itu menunjukkan bahwa dirinya itu kaya. Tapi di Indonesia secara mayoritas orang-orang itu berlomba-lomba untuk menegaskan bahwa dirinya itu miskin, tidak berdaya, abi marakyat, tetiasana naon, ya yang semacam itu kan. Dan pada akhirnya ketika semua orang mengaku miskin padahal tidak miskin, bantuan dana sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyat itu sebagian besar salah sasaran. Karena apa? Karena banyak orang yang kaya dan mampu tapi pura-pura miskin untuk bisa mendapatkan bantuan. Kita menemukan ada beberapa kasus misalkan anak yang ngaku bahwa ayahnya meninggal padahal masih hidup demi mendapatkan bantuan. Kalau misalkan Baraya menganggap bahwa itu hanya kasus per kasus, nih lihat, saya ajukan datanya. 23.800 orang yang mendapatkan bantuan sosial per bulan dari pemerintah itu sebenarnya adalah ASN atau PNS yang gajinya tentu saja sudah lebih dari UMR. Itu 23.800 orang. Kemudian bansos yang diberikan kepada orang yang gajinya di atas UMR itu di Jawa Barat saja itu tembus 140.000 orang. Di Jawa Tengah tembus 85.000 orang dan di Jawa Timur 30.000 orang. Jadi orang-orang yang saya sebutkan tadi itu UMR gajinya udah besar, penghasilannya udah besar, udah lebih dari UMR, tapi mereka masih minta bantuan dan mendapatkannya. Karena apa? Ya ini soal pendataan yang kacau dan sebagainya. Tapi kenapa pendataan ini kacau? Karena banyak orang-orang kaya dan mampu ngaku miskin. Jadi mentalnya yang ditekankan supaya mereka itu ngaku miskin. Tidak berdaya, butuh bantuan. Kalau ada bencana langsung berharap pemerintah segera memberikan bantuan. Dan lain sebagainya. Makanya program-program pemerintah semuanya apa-apanya juga ini gratis, itu murah, ini gratis, itu murah. Bukan soal ngebangun negara, tapi soal menggratiskan ini dan itu. Coba saya tambahkan datanya Baraya. Silahkan ya, silahkan perhatikan baik-baik. Program Keluarga Harapan yang tadi kita sebutkan di awal itu yang tidak tepat sasaran itu mencapai 45%. Kemudian PIP Indonesia Pintar itu ya, itu salah sasaran sampai 43%. Kemudian subsidi untuk LPG yang 3 kilo itu 60% tidak tepat sasaran. Kemudian subsidi BBM 82% tidak tepat sasaran. Kemudian subsidi listrik itu 58,6% tidak tepat sasaran. Kemudian dan lain-lainnya itu bisa sampai tembus ratusan triliun rupiah kerugiannya. Kemudian PPATK itu menyebutkan ada 10 juta rekening penerima bansos yang salah sasaran. Dan ditambah lagi Mensos itu menyebutkan 500.000 orang penerima bansos itu digunakan untuk judi online. Serem ya? Kemudian dari sekian banyak bansos itu yang untuk fakir miskin dan sebagainya, itu kan nilai totalnya itu 500 triliun rupiah. Dari 500 triliun itu kebanyakan bukan digunakan untuk orang-orang miskin, tapi digunakan para pejabat untuk rapat di hotel mewah bagaimana caranya menurunkan angka kemiskinan. Jadi gimana cara menurunkan angka kemiskinan? Nih dikasih uang 500 triliun. Ya udah diajak rapat, gimana caranya itu bikin rapat di hotel mewah. Itu yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi balik lagi Baraya, kalau misalkan realitasnya seperti ini, apakah ini disengaja atau tidak? Saya pikir ini tuh ada unsur kesengajaan di mana kenapa ini semua salah sasaran? Ya ini gara-gara pendataan yang bermasalah, oke. Tapi kenapa data ini bermasalah? Adalah karena rakyat yang kaya dan mampu selalu mengaku miskin kalau misalkan diiming-imingi bantuan. Begitu kan? Nah, kenapa rakyat selalu mengaku miskin walaupun mereka itu kaya? Karena iming-iming dari politikus-politikus di Indonesia itu selalu soal bahwa kalian itu miskin, tidak berdaya, hanya kami yang bisa menolong kalian. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ya, sebenarnya saya tuh tidak cenderung untuk nawarin solusi karena saya tuh berharap bahwa Baraya tuh bukan nanya kepada saya solusinya apa, tapi Baraya mikir solusinya apa. Tapi kalau misalkan Baraya tetap nanya ke saya solusinya apa, saya misalkan bisa tawarkan kalau misalkan ada dana bansos atau bantuan untuk fakir miskin itu 500 triliun rupiah daripada untuk dibagi-bagi bansos yang jelas tidak akan memperkaya mereka karena kita tidak menemukan ada orang yang dikasih bansos tiba-tiba menjadi kaya tuh nggak ada. Yang ada tuh malah tambah miskin. Itu ada, itu fakta gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang 500 triliun itu daripada kita berikan untuk bansos, jadi kita berikan untuk apa? Pendidikan. Tapi pendidikannya juga bukan pendidikan yang formal, maksudnya begini Baraya, misalkan ya, untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia bagaimana?
apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat sekarang, dan apa yang menjadi tren masyarakat itu yang digunakan. Misalkan sekarang di Indonesia banyak influencer-influencer yang mengajarkan kemandirian finansial. Katakanlah ada Pak Win, kemudian ada Pak Indrawan Nugroho, Pak ada Remoncin gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sama negara mereka itu kontrak, kasih duit yang gede, kemudian suruh mereka untuk nge-trainer para trainer-trainer. Kemudian trainer-trainer itu disebar ke seluruh wilayah Indonesia untuk mengajarkan bagaimana kemandirian finansial. Bikinlah misalkan kurikulum dalam 6 bulan. Ajarkan kepada, bikin RT RW kelurahan semuanya diajarkan. Bagaimana caranya mandiri secara finansial. Misalkan yang pertama, bagaimana caranya mendapatkan uang. Yang kedua, bagaimana caranya mengelola uang. Yang ketiga, bagaimana caranya menguasai aset. Nah, itu kan pengetahuan dasar yang harusnya diajarkan. Tambahkan mental kepada mereka, dan ini yang paling urgen, bahwa kalian itu bisa kaya, bisa miskin, itu bukan gara-gara pemerintah, bukan gara-gara orang lain, bukan gara-gara siapa, tapi karena kalian sendiri kreativitas. Coba yang hidup di Papua, yang hidup di Jawa Barat, lihat sumber daya apa yang mungkin bisa dieksploitasi, dimonetisasi, dan akhirnya menjadi sumber penghasilan. Adakah yang bahan-bahan sampah-sampah atau limbah-limbah itu bisa kita gunakan untuk sumber kerajinan dan akhirnya dijual? Atau misalkan ada nggak yang bisa jadi konten kreator? Atau semuanya itu diajarkan yang seperti itu kepada masyarakat melalui pendidikan. Nah, sambil itu dilakukan, nego ke YouTube. Pak, ini algoritmanya boleh nggak kita rombak? Jadi 70% tayangan-tayangan di Indonesia itu harus yang berhubungan dengan edukasi. Kalau yang joget-joget, yang prank-prank gak jelas itu, ya sebaiknya itu dikurangi itunya. Pokoknya 70% adalah soal tentang pendidikan, soal finansial, dan sebagainya. Bisa kan seperti itu? Ya bisa. Nah, kenapa sih kita harus ngomongin soal media sosial? Ya karena itulah di zaman sekarang yang dipercaya oleh publik. Nah, jadi bukan dengan bansos untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi dengan pendidikan. Jangan bertanya soal data kalau misalkan saya menyebut bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang masih miskin, atau negara Indonesia secara keseluruhan adalah masih miskin. Ya, kita mengetahui hal itu, bahwa misalkan pendapatan per kapita di Indonesia itu cuma 6 jutaan rupiah per bulan, rata-rata penduduk Indonesia itu. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan harga rumah, misalkan yang ditapera-taperakan itu, harga rumah itu di beberapa daerah bisa mencapai 23 kali lipat daripada gaji per tahun masyarakat Indonesia gitu. Jadi bayangkan, untuk mendapatkan rumah saja kita membutuhkan waktu 23 tahun untuk menabung tanpa mengeluarkan uang untuk makan, untuk jajan dan sebagainya. Seluruh uangnya dikumpulkan, ditabung, kemudian ditunggu selama 23 tahun baru menghasilkan nilai yang setara dengan harga sebuah rumah. Dan itu pun kalau rumah diasumsikan tidak pernah naik sejak 23 tahun menabung itu. Nah, ini kan sudah menegaskan bahwa kita itu adalah masyarakat yang miskin. Kalau kriterianya adalah rumah, dan rumah dianggap sebagai bagian dari pokok kehidupan manusia, sandang, pangan, papan itu, maka untuk mendapatkan rumah, masyarakat Indonesia butuh waktu menabung seumur hidupnya, bahkan lebih dari itu. Itu rata-ratanya. Nah, dari situlah kita harus meneguhkan atau menegaskan atau mengakui bahwa kita memang adalah negara yang masih miskin, atau masyarakat yang masih miskin. Nah, bagaimana kemiskinan itu bisa terjadi? Kemiskinan itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama itu adalah karena nasibnya berkehendak demikian, atau karena orang itu berkehendak untuk miskin. Kok bisa ada yang berkehendak untuk miskin? Ya ada. Di antaranya adalah orang-orang yang bermental miskin. Nah, orang yang bermental miskin secara teknis adalah orang yang berkehendak agar dirinya menjadi miskin gitu. Jadi misalkan dia mau bangun pesantren, ya udah dia ngemis di short video gitu ya. Dia punya uang banyak untuk ngiklan tapi malah digunakan untuk ngemis, misalkan begitu ya. Atau mau bikin tempat ibadah, malah ngecerik-ngecerik, ngemis-ngemis di pinggir jalan. Kalau misalkan ditanya sama orang, ya kita sebagai orang kecil, kita sebagai fakir miskin, kita sebagai orang yang tidak berdaya, kita mah rakyat biasa dan sebagainya, kata-katanya yang muncul adalah seperti itu. Kemudian ketika diajak nabung, ayo kita nabung, ya nggak bisa nabung lah, uangnya habis untuk makan. Nah, pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran-pikiran dari mental-mental miskin gitu. Jadi mereka memiliki kemampuan untuk beli pulsa, mereka memiliki kemampuan untuk jalan-jalan, hiburan dan sebagainya, tetapi ketika ditanya mereka selalu mengaku sebagai orang miskin. Ketika misalkan bertemu dengan orang asing, orang bule dan sebagainya, kita sungkemnya luar biasa, baik hatinya luar biasa. Ketemu sama pejabat, kita sungkemnya luar biasa, nyembah-nyembah, salim aja sampai cium tangan gitu
dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya adalah mental miskin. Dan salah satu mental miskin berikutnya adalah ketika didorong untuk maju, dimotivasi untuk bangkit, maka dia akan katakan, ya nggak semudah itulah, kan gimana, nah gitu kan. Jadi mental miskin itu memang berpikirnya semuanya serba sulit, semuanya serba keluhan, dan lain sebagainya. Nah, mental miskin itu munculnya dari mana? Nah, ini pertanyaannya kemudian. Jadi gini Baraya, kalau misalkan mental miskin itu ada dalam satu individu, berarti itu kesalahan pendidikan dari orang tuanya atau di ruang lingkup keluarganya. Tetapi kalau misalkan mental miskin itu ada dalam sebuah masyarakat dan itu menjadi sebuah rata-rata, menjadi sebuah fenomena, maka itu berarti ada tradisi atau adat atau budayanya yang mengajarkan untuk menjadi seperti itu. Loh, kok nyalahin adat? Dan bukan hanya nyalahin adat, saya bahkan menduga bahwa ini dimulai dari era zaman klasik di Indonesia, zaman Mataram sampai zaman Majapahit. Lah, kok begitu? Jangan dulu marah, simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Baraya pernah mengalami nggak atau pernah melihat nggak ada ibu-ibu bawa anak kecil ke warung, kemudian si anaknya diajak jajan, sok jajan. Kemudian si anak itu, mama mau milih ini, mainan yang 2000-an. Jangan itu kemarin juga kamu mainan ini nggak dimainin sampai sekarang gini. Ini aja nih, dikasih makanan. Mama mau mainan yang itu, nggak boleh. Pokoknya dipaksa sedemikian rupa sampai si anak itu memilih makanan, bukan mainan. Pernah nggak Baraya mengalami hal yang seperti itu atau melihat dengan kepala sendiri ibu-ibu yang memperlakukan anaknya seperti itu? Anaknya mau jajan mainan malah nggak boleh disuruh beli makanan. Sebenarnya kalau misalkan dalam bahasa parenting, justru yang seharusnya diberikan itu adalah mainan. Karena mainan itu mendorong kreativitas dari si anak. Sedangkan kalau makanan jajanan warung kan sebenarnya belum tentu baik gitu ya. Tapi yang dipaksakan oleh si ibunya, kenapa hal yang sebaliknya? Kenapa makanan? Ini sebenarnya ada sejarahnya Baraya. Jadi dulu itu masyarakat kita itu adalah masyarakat yang miskin. Sedemikian miskin sampai ibu-ibu kita itu tidak memiliki alokasi uang untuk jajan, kecuali harus mengorbankan untuk makan. Jadi kalau misalkan si anak jajan berarti dia nggak makan. Kalau misalkan si anak itu makan berarti dia nggak jajan, karena jatah uangnya segitu-gitu aja gitu. Nah, untuk bisa mensiasatinya, maka ibu-ibu di masa lampau itu ketika si anaknya jajan, maka si anak itu disuruh jajan makanan agar makannya sudah tercukupi dari jajannya itu. Jadi sekali pukul dua alokasi kena langsung gitu. Dulu sejarahnya itu seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Baraya pernah mengalami, Baraya itu pengen mainan malah disuruhnya jajan makanan, berarti itu adalah indikasi kuat bahwa leluhur Baraya itu fakir miskin. Nah, tapi kan sudah tidak relevan lagi kalau misalkan sekarang kan sudah tidak seperti itu. Nah, tepat disitulah argumentasinya Baraya. Jadi tradisi itu melanggengkan sesuatu bahkan ketika sebuah penyebab sudah tidak lagi relevan untuk masa modern atau masa sekarang gitu. Jadi kan sekarang sudah tidak miskin, tapi kenapa ibu-ibu masih memperlakukan anaknya seperti itu? Kan si ibunya sudah tidak kelaparan, si ibunya sudah punya alokasi dana, tetapi kenapa kalau misalkan bawa anak ke warung tetap harus menyuruh si anak itu jajan makanan? Ya karena diwariskan, tradisi itu diwariskan turun-temurun, bahkan ketika penyebab dari sebuah fenomena atau kejadian itu sudah tidak terjadi lagi, sudah tidak relevan. Ini seperti halnya ketika misalkan orang-orang Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat paling ramah di dunia terhadap turis asing. Itu sampai sekarang masih melekat. Kenapa kita sama turis asing begitu ramah tamah? Karena didikan zaman kolonial gitu. Jadi pas zaman Belanda ketemu sama raja, ketemu sama Belanda itu harus sembah kita tuh, dan menganggap bahwa mereka itu lebih superior. Kan diajarkan oleh Belanda itu di sekolah-sekolah kita itu diajarkan bahwa Belanda lebih terdidik, lebih maju, lebih kuat, lebih hebat, untuk menegaskan bahwa kalian tidak berhak untuk merdeka. Kalau misalkan kalian merdeka, kalian memang akan menghabisi diri kalian sendiri. Serahkan kekuatan politik dan ekonomi itu kepada Belanda. Itu diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, karena itu maka sampai sekarang kita itu kalau ketemu sama orang asing ramah tamahnya luar biasa, baiknya tuh luar biasa gitu. Ya kan gitu kan. Nah, jadi lah, tapi kan masyarakat kita sudah tidak dijajah lagi. Betul, masyarakat kita sudah tidak dijajah lagi. Makanya apa yang saya garis bawahi, tradisi itu melampaui zaman. Tradisi itu bahkan ketika sebuah penyebab dari sebuah fenomena itu sudah hilang, kita tetap akan menjalankannya. Kan begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena dalam masyarakat terjajah, tradisi itu sakral, udah mirip kayak agama gitu. Tradisi itu. Jadi misalkan contohnya beginilah ya, ini contohnya aja.
Di Indonesia sekarang banyak pesantren yang kalau misalkan anak-anak dimasukkan ke sana, anak yang baik keluarnya jadi anak yang nakal, anak yang tidak merokok keluar dari pesantren itu jadi perokok berat, anak yang baik-baik yang santun masuk ke situ pas keluar lagi jadi suka ngebantah orang tuanya, banyak ngedalil tetapi malas bekerja. Banyak yang seperti itu. Misalkan saya sebutkan seperti itu. Secara statistik banyak yang seperti itu. Ada nggak yang berani mengkritik pesantrennya? Tidak banyak. Kenapa? Karena kita mensakralkan tradisi itu. Kan pesantren itu sebenarnya bukan sesuatu yang sakral. Itu adalah produk kebudayaan. Produk kebudayaan di masa lampau. Di masa lampau, pesantren itu sangat bagus. Karena apa? Karena pesantren adalah transformasi masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dari tradisi non-tulisan berubah menjadi tradisi tulisan. Makanya banyak ilmuwan-ilmuwan barat yang menyebut pesantren itu adalah awal mula dari sejarah modern di Indonesia. Karena sejak saat itulah masyarakat Indonesia kenal baca tulis secara masif. Seluruh masyarakat itu di zaman dulu. Kemudian di zaman sekarang pesantren sudah tidak relevan lagi dalam beberapa aspek dan dalam beberapa pesantren karena dia masih mengikuti tradisi-tradisi lampau yang penyebabnya itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Nah, ada nggak orang yang berani mengkritik pesantren? Nggak ada. Sedikit sekali yang berani mengkritik pesantren. Karena apa? Karena itulah yang saya sebut tadi itu. Di masyarakat terjajah, tradisi itu sakral sehingga tidak boleh dikritik, tidak boleh diapa-apain, bahkan yang mengkritiknya dihujat habis-habisan. Begitu kan? Nah, dalam hal itulah kemudian kita memahami bahwa mentalitas miskin masyarakat Indonesia itu sebenarnya adalah mentalitas yang juga berasal dari masa lampau, tetapi dipertahankan oleh tradisi. Dan tradisi itu disakralkan sehingga kita awet dalam jangka waktu yang sangat lama untuk bermental miskin. Dan mental miskin itu menjadi salah satu biang dari korupsi di Indonesia gitu. Coba Baraya misalkan tanya sama birokrat-birokrat yang koruptor itu, yang korupsi itu, yang pejabat-pejabat lurah apa segala rupa yang korupsi itu, kalau misalkan ditanya kenapa korupsi seperti itu, ya kan gaji kami kalau di sini mah kecil sedikit, kami kebagian jatahnya kecil gitu. Kan pikirannya itu seperti itu gitu. Jadi ketika mereka misalkan sudah mengidentifikasi diri sebagai gajinya kecil, mengidentifikasi diri sebagai ya intinya mah tidak bersyukur, maka disitulah celah di mana mereka itu membenarkan korupsi mereka. Nah, ini dimulainya dari mana? Dimulainya dari ketika mereka mempertahankan tradisi masa lalu mereka. Tradisi masa lalu yang mana sih? Di era Majapahit, di era Mataram yang mana yang bisa dipertahankan sehingga mentalitas masyarakat Indonesia menjadi mentalitas masyarakat yang miskin? Saya jelaskan begini Baraya. Ini tentu saja menjadi sangat kontroversial, tetapi silahkan cek pada siapapun yang menurut Baraya ahli, misalkan dalam hal ini. Termasuk misalkan kepada Asisi Channel, itu kan keren banget. Nah itu silahkan Baraya konfirmasi kepada Bapak yang dimaksud itu, Pak Asisi ya. Di Indonesia kuno itu, masyarakat terbagi menjadi dua hierarki yang dipisahkan dalam segregasi yang benar-benar biner gitu. Yang pertama itu adalah kelas penguasa, dan yang kedua itu adalah kelas rakyat. Kelas penguasa itu digambarkan sebagai mereka yang berhak untuk melakukan apapun yang mereka mau, sedangkan kelas rakyat itu adalah mereka yang tidak berhak melakukan apapun yang mereka mau kecuali atas izin dari orang yang ada di atasnya. Orang yang ada di atasnya itu, ciri berikutnya adalah mereka menguasai seluruh sumber daya yang ada dalam sebuah wilayah, termasuk tanah, termasuk lahan dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang rakyat itu tidak memiliki akses terhadap kekuasaan atas tanah itu, atas sumber daya itu. Sehingga kalau misalkan mereka bertani di satu tempat, maka pertanian itu sebagian harus disetorkan kepada yang atasnya karena diasumsikan bahwa tanah itu sebenarnya adalah milik dari penguasa itu, sehingga harus disetorkan dalam bentuk upeti. Begitu. Nah, ini sebenarnya diceritakan dalam banyak sekali buku-buku kuno di Indonesia. Bahkan kalau misalkan Baraya mau ngecek, seluruh prasasti di Indonesia yang menggambarkan tentang sebuah kerajaan tidak pernah menyebutkan kalangan bawah. Dan kenapa harus seperti itu? Ya karena di situ ada dewa dan ada manusia. Jadi penguasa itu adalah dewa atau representasi dari dewa atau titisan dewa atau anak dewa atau kerabat dewa. Itu raja. Sedangkan rakyat jelata itu manusia. Jadi ketika manusia berhikmat kepada raja, maka mereka sebenarnya berhikmat kepada dewa mereka gitu. Makanya setiap raja-raja meninggal, aturannya dua. Ketika misalkan dia meninggal, dia harus meninggal sebagai seorang dewa, dicandikan, kemudian candinya menjadi tempat peribadatan, misalkan seperti itu gitu ya. Atau misalkan si raja itu ketika dia meninggal, penggantinya adalah harus kerabatnya, anaknya, sepupunya, menantunya dan sebagainya, karena darah dari dewa itu pasti akan menerus
fokus pada dewa yang lain, yaitu kerabatnya sendiri, kan begitu ya. Kalau misalkan manusia ya darahnya udah beda, itu darah manusia, kan begitu. Nah, karena misalkan dewa dengan rakyat itu atau raja penguasa dengan rakyat itu benar-benar ada dikotomi yang sangat besar di antara mereka berdua itu, maka rakyat sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Jadi kalau misalkan rakyat itu mau kaya misalkan, maka dia harus mengabdi kepada si raja itu. Kan dia nggak mungkin jadi rajanya, dia hanya bisa mengabdi pada rajanya. Kan begitu ya. Nah, sekarang tradisi itu sekarang kita masukkan ke dalam dunia nyata. Apakah sama atau tidak di dunia nyata, di dunia aktual, di zaman modern sekarang gitu di Indonesia? Ketika ada penguasa, penguasa itu selalu mengatakan bahwa kami melakukan ini untuk rakyat, kami membela rakyat, kami pro rakyat, kami melakukan begini untuk perbaikan kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Begitu kan? Di satu sisi. Di sisi lain, rakyat akan mengatakan, ya kami sebagai orang kecil, kami minta bantuan kepada pemerintah, kami berharap agar pemerintah segera menyelesaikan proyek ini, kami berharap agar pemerintah gini. Nah, dikotomi ini muncul dari apa? Dari bahwa prinsip penguasa itu bisa melakukan segala hal, sedangkan rakyat tidak bisa melakukan apapun, karena semuanya adalah milik raja gitu. Makanya sampai sekarang dipertahankan politisi-politisi kita, bahkan sebelum mereka jadi pejabat, mereka sudah mengatakan kami pro rakyat gitu. Kan dalam konteks demokrasi tidak ada pemilihan antara rakyat dengan penguasa, tuh gak ada, karena penguasa sendiri adalah rakyat gitu. Demokrasi, pemerintahan di bawah rakyat gitu. Jadi pemerintah itu adalah rakyat. Tapi karena kita pikirannya adalah pikiran zaman kuno yang dipertahankan oleh tradisi kita, tradisi yang kita sakralkan itu. Jadi kalau misalkan ada raja, kita ketemu sama dia, kita suntangan. Kalau kita menghujat dia koruptor, dia apa, ketemu sama dia suntangan gitu. Kan gitu. Dan kita akan mengemis kepada raja-raja itu. Mohonlah kepada penguasa, semoga kalau misalkan ini bisa digratiskan, sekolah kami bisa dimurahkan, ini biaya kesini. Karena apa? Karena mereka tuh berpikir hanya penguasa yang bisa melakukan itu, dan penguasa pun berpikirnya seperti itu. Kamilah yang bisa melakukan perubahan itu semua. Jadi ayo kita perubahan, ayo kita lanjutkan. Mereka sendiri yang melakukan itu. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa rakyat tidak bisa melakukan itu. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya rakyat pada akhirnya juga, kalau misalkan saya mau jadi orang kaya, maka satu-satunya jalan itu adalah untuk jadi PNS. Sama seperti yang tadi itu. Karena gini, di masa lampau itu segala sesuatu milik penguasa. Jadi kalau misalkan ada rakyat mau jadi kaya, tapi kan tidak mungkin dia hanya sekedar rakyat gitu ya. Maka dia harus menjadi pejabatnya negara. Dia harus menjadi pembantunya dari si raja-raja, dari si bangsawan-bangsawan itu. Maka di zaman sekarang dipresentasikan jadilah PNS. Saya tidak mengecilkan profesi PNS, saya tidak menjelekkan PNS. Maksud saya adalah kalau ada orang yang masuk ke PNS motifnya itu, maka itulah yang sebenarnya bermasalah gitu. Nah, kenapa orang-orang masuk ke PNS? Ya, saya mah nggak pengen kaya, saya mah udah masuk PNS mah nggak akan jadi kaya, biasa-biasa aja. Yang penting ada jatah pensiun, yang penting susah dipecat. Nah itu kan, jadi masuk zona nyaman di mana kita nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau sekali lagi, kalau Baraya mau masuk PNS itu nggak jadi masalah. Tapi kalau tujuan masuk PNS adalah biar tenang, nggak apa-apa, nggak kaya juga, yang penting mah tenang, susah dipecat dan sebagainya, kemudian nanti dapat jatah pensiun, itu adalah mentalitas kemiskinan. Saya mohon maaf ya, tapi memang gitu. Nah, rakyat zaman dulu juga berpikirnya seperti itu. Satu-satunya cara agar saya bisa menaikkan status saya adalah jadi pejabat, jadi PNS, jadi pengabdi kepada raja gitu. Begitu kurang lebihnya. Nah, pikiran-pikiran semacam itu juga pada akhirnya melahirkan banyak sekali hantu-hantu di Indonesia. Jadi kalau misalkan Baraya lihat ada buta hejo gitu ya, buta hijau gitu. Iya, buta hejo, kemudian apa yang ngipri, kemudian babi ngepet, kemudian tuyul. Nah, hantu-hantu itu muncul dari mana? Dari mentalitas miskin itu. Jadi masyarakat kuno itu berpikir keras. Tidak mungkin dalam pikiran mereka, tidak mungkin untuk menjadi kaya tanpa memiliki sawah atau memiliki jabatan tertentu bersama raja. Itu gak mungkin gitu. Makanya ketika datang orang Cindo ke Indonesia, orang-orang Cina datang ke Indonesia, mereka nggak punya tanah, mereka nggak punya sumber daya, tapi kok mereka kaya raya. Nah, ini jadi pikiran bagi orang-orang Indonesia di zaman dulu tuh gak masuk akal. Yang kayak gini tuh asli gak masuk akal. Ini pasti muncul gara-gara mereka punya pesugihan, gara-gara mereka punya tuyul. Karena mereka kaya tapi gak punya sawah, mereka kaya tapi bukan PNS. Pasti mereka ini. Jadi pikiran hantu-hantu seperti itu muncul dari keanehan masyarakat Indonesia nemu orang-orang Cindo kaya sejak awal. Padahal bukan seperti itu. Sejak awal orang-orang Cina tidak
orang Cina di Indonesia gitu ya, tidak mengikuti tradisi masyarakat Indonesia soal yang mempertahankan mentalitas kemiskinan itu, sehingga mereka bisa maju kaya dan lain sebagainya dengan berniaga, sedangkan masyarakat kita masih terkungkung dengan itu gitu. Nah, jadi ya saya mohon maaf ya, sekali lagi Baraya pasti banyak yang tidak setuju, banyak yang kesal dengan pemaparan saya. Karena apa? Karena banyak di antara Baraya yang masih mensakralkan tradisi itu. Padahal kita gak usah mensakralkan tradisi. Jadi maksudnya tradisi itu adalah identitas masa lampau kita. Yang tugas kita di zaman sekarang adalah untuk mengembangkan itu menjadi lebih besar, bukan kemudian menjadikannya tameng untuk membenarkan kegagalan kita. Jadi ayo sama-sama kita perbaiki tradisi. Gak apa-apa kan? Karena zaman sudah berubah, apa yang menyebabkan tradisi itu sekarang sudah tidak ada lagi dan sebagainya. Maka kita terus-terusan berkembang demi zaman, demi bisa beradaptasi dan bisa bertahan hidup menjadi lebih baik lagi, dan agar menjadi sebuah bangsa yang besar. Jadi Baraya itu saja ya. Mohon sekali lagi coba digarisbawahi kalau misalkan ada di antara Baraya yang masih marah-marah, sakit hati dan sebagainya, ya itu adalah bukti argumentasi saya tadi bahwa tradisi bagaimanapun masih disakralkan betapapun penyebab dari sebuah kondisinya sudah tidak ada.